Saudara, jembatan Gunung Nago di Kelurahan Lambung Bukik, Kota Padang, Sumatera Barat putus diterjang air bah. Banjir bandang terjadi akibat meningkatnya debit air Sungai Gunung Nago. Jembatan Gunung Nago di Kelurahan Lambung Bukik putus diterjang air bah pada Kamis pagi. Debit air Sungai Gunung Nago meningkat pesat karena tingginya curah hujan. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena warga sekitar sudah melarang warga untuk menyeberangi jembatan yang sebelum putus, di mana kondisinya yang sudah goyang dihantam derasnya air sungai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kawasan Lubuk Minturun ya. Banjir bandang terjang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat pada Kamis pagi. 1 orang ditemukan tewas, sementara ribuan jiwa dievakuasi tim SAR gabungan. Ya Allah. Banjir bandang yang menerjang meluluh lantakkan permukiman di kawasan Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Jalan-jalan di perumahan warga dipenuhi lumpur tebal, bahkan aliran banjir masih terlihat. Balok kayu dan kendaraan milik warga bergelimpangan di sekitar rumah warga. Abang berada di mana, Bang? Di dalam rumah, Bang. Itu apa ada tanda-tanda sebelumnya? Tanda-tanda cuma bunyi gemuruh. Bunyi gemuruh, Iya, ya. Terus Tapi bunyi gemuruh udah seminggu. Tapi baru hari ini kejadian langsung besar airnya, Bang. langsung besar, Bang. Selain itu ada berapa orang, Bang, abang di rumah? Berenam, Bang. Tadi kondisi rumah gimana, Bang? Mobil dibawa itu, Bang. Satu. Iya. Satu hanya. Iya, satu aja. Saudara, banjir atau cuaca buruk yang melanda wilayah Sumatera mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah. Derasnya aliran banjir di Aceh Barat membuat sebuah kapal pengeruk emas hanyut dan hancur. Video amatir memperlihatkan sebuah kapal penggeruk emas Kabupaten Aceh Barat hanyut dan hancur terbawa arus banjir di aliran Sungai Krueng Woyla. Selain kapal yang hanyut, banjir juga menyebabkan jembatan lintas provinsi di Gampong Tutut, Kecamatan Sungai Mas dipenuhi tumpukan kayu gelondongan yang tersangkut di bawah badan jembatan. Kondisi ini membuat aliran air semakin tersumbat dan meningkatkan resiko kerusakan jembatan. Banjir juga memutus jembatan Jalan Nasional Medan Banda Aceh di Simpang 4 Meurah 2, Pidi Jaya. Imbasnya akses transportasi di jalur utama Medan Banda Aceh lumpuh total. Jembatan yang selama ini menjadi akses vital lintas provinsi tidak lagi dapat dilalui kendaraan. Orang meninggal dunia dan sudah ditemukan. Longsor menerjang 2 desa di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor ini terjadi akibat curah hujan tinggi membawa material tanah, lumpur, dan batu berukuran besar. 4 orang meninggal, sementara 4 orang lainnya masih dalam pencarian. Orang meninggal dunia. Saudara, warga Ulegle, Pidi Jaya mengungsi di masjid sebab debit air banjir terus bertambah akibat curah hujan tinggi sejak Rabu malam. Warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Saat ini warga membutuhkan bantuan makanan maupun obat-obatan terutama bagi anak-anak, perempuan maupun lansia. Data sementara yang dihimpun dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh, total warga yang terdampak di Pidi Jaya sebanyak 22.000 jiwa. Akibat banjir yang terjadi di pinggiran Sungai Deli, Kota Medan, ratusan warga terpaksa mengungsi di tempat yang lebih tinggi. Ketinggian air yang merendam rumah warga mencapai 6 meter.
Selain kebutuhan makan, kini warga juga membutuhkan pakaian. Polda Sumatera Utara menyampaikan laporan situasi bencana alam di wilayah Sumatera Utara, di mana terdapat 221 bencana alam pada tanggal 24 hingga 26 November 2025. Di antaranya tanah longsor, banjir, pohon tumbang, dan puting beliung. Bencana ini terjadi di 12 kabupaten kota. Sementara jumlah korban meninggal dunia 43 orang. 81 luka-luka, dan 88 lainnya masih dalam pencarian. Serta hingga kini jumlah pengungsi ada 1.168 orang. Data ini sifatnya dinamis sehingga masih mungkin adanya perubahan. Untuk wilayah Sumatera Barat, Kepala Kantor SAR Sumatera Barat menyatakan sebanyak 17 orang meninggal. 15 mengalami luka-luka dan 5 lainnya masih hilang. Data ini diperoleh per hari Kamis 27 November 2025. Dan bagaimana penanganan korban bencana banjir serta longsor yang menerjang sebagian wilayah Sumatera? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Jona Monangan di Medan, Sumatera Utara, dan Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat. Kita ke Medan terlebih dahulu, Saudara. Jona, selamat malam. Bagaimana kondisi atau lokasi yang terjadi di Tapanuli Tengah? Apakah longsor ini bencananya sudah bisa dijangkau oleh tim SAR? Ya Valen, kondisi sekarang di kota Medan ini banjirnya cukup merata. Jadi kalau tadi saya melihat perjalanan saya mulai dari Deli Serdang menuju kota Medan, ini banyak sekali genangan dikarenakan memang curah hujan cukup tinggi ditambah lagi dengan adanya luapan dari sungai. Nah, sekarang posisi saya berada di Jalan Gatot Subroto. Ini adalah salah satu sentra ekonomi ada di kota Medan. Dan kalau kita melihat di malam hari ini tinggi genangan air ini kurang lebih antara 10 sampai 15 cm. Dan ini mulai dari pangkal jalan sampai ke ujung. Jadi kalau saya bisa digambarkan, ini dari arah Medan menuju ke arah Binjai. Jadi ke arah Binjai bisa melalui jalan ini. Nah, bagaimana terkait dengan tinggi atau genangan, saya akan menunjukkan kepada Valen. Jadi ini mobil atau motor yang mungkin mau menuju ke arah Gatot Subroto, khususnya ke arah di visual gambar, ini bahkan banyak yang memutar balik ya, dikarenakan tinggi dari genangan ini memang membuat sebagian orang ragu untuk bisa melintas. Jadi bisa dibayangkan di salah satu tempat atau mungkin pusat perekonomian ini tinggi genangan ini bahkan ya bisa dikatakan mungkin secara ekonomi ini tidak efektif ya, tidak atau mungkin tidak ideal, dan dikhawatirkan besok akan seperti apa. Dikhawatirkan juga banyak masyarakat yang khawatir kalau besok akan semakin meninggi dikarenakan memang luapan. Tentu saja masyarakat berharap besok sudah mulai surut, tapi memang tidak ada yang bisa menjamin atau tidak yakin dikarenakan memang curah hujan ini masih tinggi. Nah, untuk besok apakah masih hujan? Memang dari prediksi masih hujan, tapi diharapkan tidak terlalu padat dikarenakan memang aktivitas masyarakat bisa dikatakan setengah lumpuh, bisa dikatakan seperti itu ya, dikarenakan perekonomian yang ada di kota Medan ini sudah dikarenakan adanya banjir ini berkurang dikarenakan tidak bisa dikatakan tidak ideal gitu. Valen. Ya, Jonas, selain di lokasi Anda, tapi kita ketahui bersama bahwa di Sumatera Utara ini selain banjir juga terjadi longsor. Nah, bagaimana informasi yang Anda himpun terkait hal ini, terutama penanganan pada korban? Apakah Anda juga mendapat infonya? Ya Valen, untuk longsor ini banyak di daerah Tapanuli atau mungkin di daerah di Sumatera Utara, di bagian di sekitar di dekat area di Danau Toba. Memang ini banyak sekali akses yang masih terputus atau masih membutuhkan bantuan. Nah, ini memang dibutuhkan upaya cepat dari pemerintah, tidak hanya mungkin bantuan logistik, tapi juga mungkin bantuan penanganan lain dikarenakan memang banyak dari masyarakat yang bahkan sampai sekarang masih sulit untuk mengontak dari keluarga mereka. Untuk di Medan kami belum melihat ada seperti tanah longsor atau apapun, tapi kalau melihat dari genangannya ini sangat tinggi dan bahkan sudah hampir sejajar dengan kali ataupun sungai. Jadi ini memang cukup mengkhawatirkan. Nah, untuk penanganan seperti apa, saya juga berusaha untuk mengontak khususnya kepada pihak dari Pemprov Sumatera Utara, dan mereka sendiri mengatakan terus mengusahakan
agar jangan sampai bantuan ini terlambat. Jadi memang ini dibutuhkan upaya dan kami masih menunggu apakah besok ini akan ada langkah strategis dari Pemprov Sumatera Utara untuk bisa memberikan logistik atau menjamin logistik khususnya untuk daerah-daerah terdampak seperti daerah di Tapanuli yang memang kerusakan akibat dari longsor ataupun banjir ini memang cukup tinggi, dan tentu saja diharapkan bantuan ini bisa segera meluncur atau terserap kepada masyarakat atau warga di Tapanuli. Ya, bantuan dan penanganan bencana ini dinanti dari pemerintah daerah terutama. Dari Medan, Sumatera Utara, kita bergeser ke Sumatera Barat. Di Padang ada jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, di Padang atau di Sumatera Barat ini seperti apa penanganan korban banjir dan longsor di sana? Ya, Valen dan juga saudara, untuk penanganan korban banjir dan longsor ini di Provinsi Sumatera Barat, untuk pencarian dan juga penyisiran lokasi itu memang sudah dihentikan pada pukul 6 sore tadi. Dan tapi demikian BPBD Provinsi Sumatera Barat masih terus melakukan koordinasi secara intens dengan pemerintah kabupaten kota terdampak dan juga memberikan nyalurkan bantuan, serta hingga tadi malam juga masih mengirimkan bantuan alat untuk mempercepat proses pembersihan jalur jalan di Silayang untuk membersihan beberapa titik longsor, percepatan pembersihan longsor. Dan untuk data terakhir terkini memang disampaikan oleh BPBD Provinsi Sumatera Barat bahwasanya akibat bencana hidrometeorologi ini ada 17 korban di Provinsi Sumatera Barat dengan rincian 7 diantaranya di Malala, Kabupaten Agam, 4 di Kota Padang Panjang, dan 6 di Kota Padang. Dan dinyatakan bahwasanya dari 14 kabupaten kota yang terdampak, itu titik terparah memang di Kota Padang dan Kabupaten Agam. Demikian, Valen. Oke, dan saat ini yang paling dibutuhkan pengungsi apa, Rio? Ya, sejauh pantauan saya yang untuk di TKP saya berada itu di Kota Padang, sejauh ini memang untuk kebutuhan para pengungsi, karena tidak hanya hari ini, pengungsi ini sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, karena beberapa hari yang lalu Kota Padang juga dilanda banjir besar, hampir 5 kecamatan dilanda banjir besar, dan beberapa ratusan warga itu diungsikan. Dan sejauh ini untuk kebutuhan warga di pengungsian itu sudah memadai, baik selimut dan kebutuhan makannya. Dan bahkan di daerah Pau, itu di Kecamatan Pau, itu sudah didirikan dapur umum. Dan bencana banjir bandang yang terjadi pada hari ini adalah bencana berulang yang beberapa hari yang lalu sudah terjadi di Kota Padang. Demikian, Pak. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Rio Johannes langsung dari Padang, Sumatera Barat. Dan sebelumnya ada rekan Jona Hamonangan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih kawan-kawan, jaga kesehatan kalian.